Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Pada video sebelumnya kita telah berhasil membuat cerut untuk data dusun, yaitu kita telah berhasil membuat tambah dusun baru, edit data dusun, serta menghapus data dusun. Kita juga telah berhasil membuat cerut untuk data desa. Maka kita juga telah memasang bootstrap. Kita juga telah selesai melakukan instalasi bootstrap serta melakukan penerapan bootstrap pada sistem informasi pendataan penduduk yang kita buat ini. Selanjutnya kita akan membuat cerut untuk data warga. Jadi pada sistem pendataan penduduk ini kita buat agar admin nanti bisa melakukan penginputan. Kita buat agar admin bisa melakukan pendataan untuk data-data warga. Oke, langsung saja kita buat dulu tabel baru, yaitu tabel warga. Untuk jumlahnya 8 dan klik go. Untuk ID pada tabel warga ini kita beri nama dengan warga ID dan warga nama. Untuk menyimpan nama warga KTP, di sini kita akan menyimpan nomor KTP si warga. Kemudian lagi warga jenis kelamin, ini kita singkat saja dengan JK misalnya. Kemudian warga desa. Jadi di sini kita akan menyimpan data ID desa si warga. Kemudian warga dusun, warga RT, warga RW. Sepertinya tidak cukup, kita tambah lagi 4 saja. Selanjutnya kita buat misalnya warga status. Nah, untuk pada bagian warga status ini untuk menyimpan status warga, misalnya kawin atau belum kawin. Selanjutnya warga pendidikan, ini untuk menyimpan data pendidikan terakhir warga. Misalnya nanti ada pilihan SMA, SMP, SD, atau S1, S2, atau S3. Dan kita buat dan selanjutnya warga agama. Pada bagian ini kita akan menyimpan data warga. Nah, pada kolom warga agama ini kita menyimpan data agama si warga. Jangan lupa kita centang auto incrementnya seperti biasa. Oke. Pada bagian nama, tipenya bisa kita buat varchar. Bisa kita isi 50. Nomor KTP-nya integer. Karena nomor KTP nanti yang diinput berupa angka, maka di sini integer. Untuk nomor KTP misalnya 20. Nanti bisa teman-teman sesuaikan lagi. Nah, untuk jenis kelamin kita buat varchar nilainya misalnya 10. Untuk data desanya biarkan saja integer, dusunnya juga integer, karena di sini kita nanti yang akan kita simpan bukan nama dari desa, tapi ID desa yang dipilih. Misalnya nanti pada saat penginputan data warga, kita buat pilihan, kita tampilkan list desa-desa, jadi si admin bisa langsung memilih dalam bentuk dropdown seperti ini. Jadi ini kita biarkan saja dalam bentuk integer. Untuk dusun juga kita biarkan integer.
Dan untuk RT ini kita buat saja varchar, karena kalau misalnya kita buat integer itu tidak akan menyimpan nilai yang diawali dengan 0. Misalnya RT si warga ini 01, itu pada saat kita simpan nilai yang tersimpan adalah 1. Jadi di sini kita buat saja varchar nilainya 5. Maksudnya di sini cuma 5 dikit maksimal penginputan untuk data RT ini. Data RW juga kita buat sama, varchar 5. Nah, untuk warga status ini, di sini untuk menyimpan data warga, misalnya untuk menyimpan pilihan kawin atau sudah, untuk menyimpan data kawin atau belum kawin. Di sini kita bisa isi varchar, kita isi dengan nilai misalnya 15. Untuk pendidikan, untuk data pendidikan di sini juga varchar kita buat 5 saja, 10. Kita buat 5 saja. Untuk data agama ini kita buat juga varchar, ini 10. Oke teman-teman, sudah selesai, langsung kita klik simpan atau save. Nah, di sini kolom warga sudah selesai. Kenapa? Pasti teman-teman. Jadi kenapa alasan saya menggunakan oke, langsung kita masuk ke langsung kita kembali lagi. Dan kita maunya di sini ketika saat tombol atau menu data warga ini diklik, maka nanti akan ditampilkan data-data warga seperti pada data desa dan data dusun yang sudah kita buat sebelumnya. Ini karena linknya masih mati, kita buatkan dulu. Ini bisa kita tutup. Ini juga. Nah, menunya tadi terletak di header.php. Nah, pada bagian ini data warga kita isi dengan warga.php. Kita buat file baru, langsung kita simpan, beri nama dengan warga.php, tetap dalam folder admin. Oke teman-teman, kita seperti biasa kita kopikan kerangka dari template yang sudah kita buat dengan Bootstrap, kita paste di warga. Ini kita ubah dengan data warga. Ini juga kita ubah dengan semua data warga. Kita lihat dulu hasilnya, save. Nah, sudah dialihkan ke halaman data warga. Di sini kita buat sebuah tombol untuk tombol atau link yang mengarahkan ke form penginputan warga pada saat diklik. Jadi kita beri nama saja tambah warga. Ini kita beri kelas agar berbentuk tombol btn, btn primary, btn sm. Untuk atribut hrefnya kita buat warga tambah .php. Oke, simpan. Oke, kita lanjut dulu ke proses penginputan warga, dan setelah itu baru kita akan menampilkan data warga pada bagian bawah sini dalam bentuk tabel. Oke,
Oke, selanjutnya kita buat file warga tambah.php. Warga underscore tambah.php. Oke teman-teman, kita kopikan lagi kerangka template-nya, paste, ini kita ubah tambah warga, ini kita ubah juga menjadi tambah data warga. Kita simpan dulu. Oke, nah yang ini akan kita ubah dari tombol tambah warga menjadi tombol kembali. Jadi pada saat diklik, maka halaman akan dialihkan kembali ke data warga. Oke, di sini kita ubah tambah warga, kita ubah menjadi kembali misalnya, dan tujuan linknya kita buat warga.php. Nah, klik kembali ke data warga, tambah warga, kembali. Oke, selanjutnya pada bagian bawah sini kita buat form untuk penginputan data warga. Untuk membuat form, kita buka tag lagi, tag form seperti biasa. Di sini kita buka, di sini kita buat lagi elemen div dengan menggunakan kelas form group. Kemudian kita beri label atau penamaan formnya. Di sini data yang pertama adalah data nama, kemudian KTP, jenis kelamin. Sini nama. Kita buat lagi tag input bagian sini. Untuk tipenya teks. Nama formnya kita beri saja nama, dan kita beri kelas form control. Kita simpan. Oke, formnya jadi. Ini kita kopikan saja untuk membuat form KTP, jenis kelamin, dan lain-lain. Nomor KTP. Untuk tipe teksnya kita ubah menjadi number. Namanya misalnya KTP. Oke, kita lihat dulu. Oke, seperti ini nama dalam inputan angka. Ini dalam inputan nomor atau number. Jadi pada saat kita mengetikkan huruf tidak bisa. Jadi dia cuma bisa menginput angka. Selanjutnya di bagian sini kita buat jenis kelamin dengan pilihannya menggunakan select option atau drop down. Caranya ini kita ubah dulu. Jenis kelamin ini kita hapus. Kita buat dengan form drop down atau select option. Untuk namanya kita beri nama JK, dan pilihannya misalnya ada pilih, dan untuk pilihannya ada laki-laki, kemudian perempuan. Nah, untuk masing-masing pilihan ini kita beri nilai dengan cara membuat value. Laki-laki ini kita beri nilai untuk pilihan laki-laki, dan untuk pilihan perempuan kita beri, dan untuk pilihan perempuan ini kita buat perempuan juga. Oke, selanjutnya nama, KTP, jenis kelamin, desa, dusun. Nah, pada bagian desa ini, jadi kita akan menampilkan data desa dalam bentuk select option atau drop down.
Ups, ini lupa kita buat kelas form control. Nah, seperti ini. Ini kita tambahkan satu pilihan lagi. Ini kita copy di bagian atas ini. Ini kita buat misalnya pilih. Untuk value-nya kita kosongkan saja dan kita buat ini formnya wajib diisi dengan menambahkan atribut required. Ini pada bagian nama juga kita buat wajib diisi. Nomor KTP juga wajib diisi. Oke. Selanjutnya kita tampilkan data desa dalam bentuk dropdown seperti ini. Caranya cukup mudah, kita kopikan dulu. Di sini kita buat desa. Nah, di sini seperti cara menampilkan data dari database yang sudah kita belajar sebelumnya. Di sini kita buka dulu tag PHP. Tapi di sini kita tidak perlu lagi melakukan input koneksi karena sudah di-include secara otomatis tadi pada bagian header.php. Jadi kita cuma menginclude header.php saja. Koneksi.php-nya sudah otomatis terhubung. Di sini kita buat variabel desa misalnya sama dengan MySQL query dan variabel koneksinya seperti biasa. Nah, untuk query-nya sendiri untuk menampilkan atau untuk mengambil data desa dari tabel desa itu seperti sebelumnya, select all from desa. Oke, kita tampilkan dalam bentuk perulangan. While variable d misalnya kita ubah ke variable d sama dengan MySQL fetch array, dan di sini kita buat variable desa sama dengan seperti nama variabel dalam query-nya ini. Ini kita buka kurung kurawal. Nah, kita akhirnya di sini. Karena kita ingin perulangannya itu hanya di dalam pilihan option saja. Karena kita ingin perulangannya itu hanya pada pilihan option saja. Oke, sini kita akhiri atau kita tutup kurung kurawalnya yang di atas ini tadi. Ini kita hapus. Selanjutnya di sini kita tampilkan data nama desa. Kata PHP-nya langsung kita echo variable d. Kemudian nama kolomnya. Tadi nama kolomnya untuk tabel desa adalah desa nama. Oke. Pada bagian value untuk nilainya ini kita isi dengan ID desanya. Desa variabel desa underscore ID seperti ini. Coba kita simpan dulu. Lalu kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Data-data yang ada pada tabel desa tadi kita tampilkan dalam bentuk select option atau drop down. Jadi pada saat admin melakukan penginputan data warga, admin bisa langsung memilih desa warga yang ingin diinput. Dan selanjutnya lagi setelah desa kita akan menampilkan data dusun. Setelah desa kita tampilkan data dusun. Caranya kita kopikan saja langsung karena sama. Nah, di sini cuman perlu kita ubah saja, misalnya menjadi dusun. Pada bagian sini
Ini nama form untuk desa kita ubah menjadi desa, dan pada dusun kita ubah menjadi dusun. Kemudian karena di form dusun ini kita ingin pada form dusun ini kita akan menampilkan data dusun, maka query-nya juga kita ubah menjadi select all from dusun. Ini nama variabelnya juga kita ubah saja supaya lebih memudahkan teman-teman dalam memahami setiap perbedaan. Ini juga dusun. Nah, untuk variabel di sini kita ubah saja menjadi dd misalnya, atau dus singkatan. Jadi pada saat menampilkannya ini menjadi dus, ini menjadi dusun nama, karena kita akan menampilkan data nama dusunnya. Kemudian untuk nilainya di sini kita tampilkan dusun ID, karena pada nilainya yang kita simpan adalah ID dusun. Ini dus, kita simpan dulu. Nah, oke, data desa berhasil tampil, data dusun juga telah tampil. Ini mengikuti jumlah dusun yang ada, jumlah dusun yang sudah diinput sebelumnya, yang sudah didata. Oke, untuk lebih memberikan pemahaman, coba teman-teman klik kanan di sini, pilih inspect elemen. Nah, di sini akan terlihat ID dari desa. Seperti yang begitu juga dengan data dusun yang kita tampilkan pada form ini. Jadi nanti yang akan tersimpan ke tabel warga adalah ID si desa ini. Begitu juga dengan data dusun. Nanti ya pada data dusun warga ini yang tersimpan adalah ID dusun yang dipilih. Begitu juga dengan desa, yang tersimpan adalah ID desa yang dipilih. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah data dusun, kemudian RT dan RW, baru kemudian status pendidikan dan agama. Ini bisa kita buat dari sini saja, RT. Ini namanya kita ubah menjadi RT. Kita copy lagi untuk data RW, namanya kita ubah RW. Kemudian status, untuk status labelnya kita buat label status. Nah, pada form status ini kita juga akan membuat form dalam bentuk pilihan drop down atau select option seperti ini. Tapi pilihannya adalah kawin dan pilihan yang lainnya adalah belum kawin. Sini kita buat lagi form select, kemudian option, kita beri nama dengan status. Kita beri kelas, misalnya kelasnya form. Kita beri kelas form control. Untuk pilihannya yang pertama pilih. Nilai kita kosongan saja. Ini kita buat wajib isi. Dan untuk pilihan yang kedua, di sini kita buat statusnya kawin. Untuk nilainya juga kita buat kawin. Pilihan yang ketiga, belum kawin. Nilainya kita isi dengan belum kawin. Oke, simpan. Begitu juga dengan pendidikan dan agama. Kita juga akan membuatnya dalam bentuk form drop down atau select option seperti ini. Kita copy saja,
kita copy, paste. Nah, di sini kita akan membuat form pendidikan. Formnya kita beri nama dengan pendidikan. Untuk pilihannya misalnya SD, kemudian SMP, kita copy, paste. Ini kita ubah dengan SMA. Kemudian di sini S1, S2, S3. Oke, untuk form pendidikan selesai. Selanjutnya form agama. Formnya kita beri dengan agama juga, dan pilihannya itu ada Islam, kemudian ada Kristen, selanjutnya ada Buddha, dan Hindu. Oke teman-teman, selesai. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, ini agak berantakan di sini. Apakah yang salah? Oh, ternyata di sini salah. Di sini bukan form control tapi form group. Di sini juga form group. Di sini juga form group. Kita lihat lagi. Nah, oke, sudah rapi. Status kawin, belum kawin, pendidikan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Kemudian agama. Ini sebaiknya kita buat jarak ke bawahnya agar tidak dempet seperti ini. Jadi pada bagian cut kita tambahkan margin bottom MB strip 5 dengan jarak 5. Nah, seperti ini sudah agak lumayan. Dan terakhir kita buat tombol untuk menyelesaikan form ini atau form simpan. Ini juga kita beri jarak dulu. Di sini kita beri jarak dengan margin bottom 5. Save. Oke. Selanjutnya kita buat tombol simpannya. Tombol simpan di paling bawah langsung kita buat tag input tipe submit. Untuk name-nya ini bisa teman-teman isi submit atau terserah teman-teman. Untuk value-nya itu teks yang ada pada tombol. Kita buat dengan simpan. Yang pada ya, paham. Kita beri kelas BTN primary dengan ukuran BTN SM atau button small. Pada formnya kita berikan action kemana file ini akan diproses nantinya, yaitu kita buat atau akan kita proses pada file warga tambah aksi.php, dan kemudian metodenya itu kita buat post. Jadi di sini kenapa setiap penamaan filenya saya buat sama? Misalnya desa, untuk edit desa, nama filenya saya buat desa edit. Untuk proses untuk file yang menangani proses penghapusan data desa, saya buat dengan nama desa hapus. Begitu juga dengan tambah, dengan dusun, begitu juga dengan warga yang sedang kita buat. Itu agar teman-teman lebih memahami, agar teman-teman lebih mudah
memahami, agar teman-teman lebih bisa memberikan pemahaman, Oke, selanjutnya kita buat satu buah file baru lagi untuk menangani form ini, yaitu file warga tambah aksi.php, masih dalam folder admin. Simpan warga tambah aksi.php. Oke, langsung saja kita buka tab PHP-nya. Sini kita hubungkan dulu dengan file koneksi.php agar terhubung dengan database, karena di sini kita masih berurusan dengan database. Kita include-kan seperti biasa caranya, include koneksi.php. Selanjutnya kita akan menangkap data-data yang dikirimkan dari form tambah warga ini, yaitu menggunakan method post, dan ada data nama, KTP, JK atau jenis kelamin, desa, dan seterusnya. Jadi untuk menangkap data nama, di sini saya akan menangkap data nama dan menyimpannya dalam variabel nama. Post nama. Oke, di sini kita kopikan saja. Kita kopikan lagi. Setelah nama ada form KTP, form JK. Nah, jika menggunakan Sublime, teman-teman bisa mengubah teks yang sama dengan mudah dan cepat, yaitu dengan cara kita blok dulu yang ingin kita ubah, kemudian tekan Ctrl D. Atau jika teman-teman menggunakan OS X, teman-teman bisa menekan Command D. Nah, seperti ini. Jadi bisa sekalian kita ubah. Tadi setelah nama ada form KTP. Nah, seperti ini. Untuk form selanjutnya ada JK atau jenis kelamin, kemudian desa. Setelah desa, dusun, RT, RW. Desa, dusun, RT, kemudian RW. Setelah itu form status, pendidikan, agama. Ini kita kopikan lagi. Status, pendidikan, dan agama. Oke, ini kita hapus kelebihan. Selanjutnya, setelah kita tangkap datanya, langsung kita jalankan query untuk menginput data-data ini ke tabel warga. Ini harus kita, untuk menjalankan query SQL di PHP, kita menggunakan fungsi MySQL query. Selanjutnya kita buat variabel koneksi, dan bagian keduanya insert into warga values. Nah, untuk nilai yang kita isi pada values ini harus berurutan, karena di sini yang pertama adalah warga. Maksudnya karena di sini yang pertama adalah ID warga, jadi bisa kita kosongkan saja, karena kita telah menjentang auto increment sebelumnya pada saat membuat tabel warga ini. Jadi untuk nilainya itu otomatis akan diisi oleh sistem. Bagian pertama kita kosongkan. Bagian kedua adalah nama, KTP, JK, desa. Ini harus berurutan. Sini nama, kemudian data KTP. Selanjutnya data jenis kelamin atau JK. Selanjutnya lagi data desa. Selanjutnya data dusun.
Selanjutnya lagi setelah dusun, RT, RW, status, kemudian pendidikan, dan terakhir agama. Oke teman-teman, setelah proses penginputan data ke tabel warga ini selesai, kita perintahkan untuk mengalihkan halaman ke file warga.php kembali. Location warga.php. Oke, kita coba jalankan dulu. Ini sepertinya formnya terlalu besar, coba kita kecilkan dulu. Warga tambah. Ini pada bagian cut ini, kita cut terlebih dahulu, kita pindahkan. Cut, kita buat div row, kemudian div call md. Saya rasa 6 cukup. Kita paste, kita rapikan dulu. Ya, sepertinya cukup. Kemudian kita pindahkan ke tengah, kita beri kelas mx auto. Oke. Selanjutnya kita coba melakukan penginputan data. Misalnya di sini data yang pertama adalah data warga yang bernama Ferdi. Nomor KTP-nya, jenis kelaminnya laki-laki, desanya Tanjung Kling, dusun Kramat Jaya. Ini nanti untuk data-data dusunnya bisa kita tambahkan langsung dari data dusun, karena sudah untuk RT misalnya 01 RW 05. Untuk statusnya kawin, pendidikan S2, agamanya Islam, dan kita klik simpan. Oke, dialihkan ke file warga.php. Coba kita cek dulu apakah data sudah masuk. Nah, data sudah tersimpan. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada bagian desa dan dusun ini yang kita simpan adalah ID. Misalnya di data dusun ini yang berarti yang kita simpan adalah ID dusun yang dipilih. Begitu juga dengan desa, yang disimpan adalah data ID desa yang dipilih. Oke, coba kita input data warga kedua. Warga kedua bernama Sulaiman, nomor KTP-nya, jenis kelaminnya laki-laki, desa misalnya Tanjung Purabakti. Dusun ini nanti kita tambahkan lain, Kramat Jaya, RT 02 RW 05. Statusnya belum kawin, pendidikan SMP, agamanya Islam, simpan. Di sini karena belum muncul, karena kita belum membuat atau kita belum menampilkan data warga. Oke, data si Sulaiman sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan data warga di bawah tombol ini. Kita akan menampilkannya di dalam tabel seperti biasa. Ini tutup dulu. Nah, di bagian sini kita akan menampilkan data warga. Langsung kita buat tabel, dan tabel row-nya. Untuk row yang pertama ini kita buat tabel heading atau kepala tabelnya. Yang pertama ada nomor,
kemudian nama, nomor KTP, selanjutnya jenis kelamin bisa kita singkat saja menjadi JK. Setelah JK, desa, dusun, RT, RW. Desa, dusun, RT, RW. Kemudian status pendidikan agama. Status pendidikan agama. Dan pada row kedua ini kita akan menampilkan datanya. Nah, di sini kita panggil dulu datanya atau kita ambil datanya dari database, dari tabel warga. Kita buat variabel warga sama dengan MySQL query, variabel koneksi. Selanjutnya kita jalankan query untuk menampilkan data warga atau untuk mengambil data warga. Select all from warga. Oke, kita klik oke, selesai. Kita tampilkan dia dalam ruangan variabel W, misalnya MySQL fetch array. Di sini kita isi dengan variabel warga, buka kurung kawal. Kita akhiri di akhir row-nya. Oke teman-teman, langsung kita tampilkan saja isinya. Untuk nama, kita buka tab PHP dulu. Langsung kita echo variabel W, kemudian dilanjutkan dengan nama kolomnya, yaitu namanya warga underscore nama. Selanjutnya untuk KTP kita kopikan saja. Di sini warga KTP. Untuk jenis kelamin warga JK, desa warga desa, dan seterusnya sampai selesai. Data RT, yes. Apa yang terjadi? Warga RW. Kemudian status. Ingat ya teman-teman, di sini harus sesuai namanya dengan nama kolom yang sudah kita buat pada tabel warga. Warga pendidikan, kemudian warga agama. Oke, simpan. Coba kita lihat dulu bagaimana hasilnya. Oke. Nah, ini tebal karena kita buat dalam tabel head atau kepala tabel. Jadi kita ubah dulu ke TD. Kita blok, tekan Ctrl D. Yang mau kita ubah sampai oke, cukup. Ubah ke TD. Simpan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat atau kita beri kelas tabel. Kita beri kelas bootstrap untuk membuat tabel. Oke, selanjutnya kita tambahkan kelas tabel dari bootstrap. Pada bagian tabel sini kita buat kelas dengan nama tabel seperti biasa. Tabel bordered jika teman-teman ingin tabel yang memiliki garis. Tabel hover jika ingin ada efek pada saat diletakkan kursor mouse di atas row-nya. Kemudian tabel striped agar memiliki warna yang berbeda antara satu row dengan row yang lainnya. Save. Nah, begini hasilnya. Nah, di sini akan kita tampilkan nomor secara berurutan. Pertama kita buat dulu variabel nomor sama dengan nilainya 1.
Nah, di sini kita tampilkan dia secara terus-menerus, secara otomatis. Variabel nomor plus. Oke, caranya sudah saya jelaskan pada part sebelumnya untuk membuat penomoran secara otomatis seperti ini. Nah, selanjutnya kita lupa membuat kolom untuk opsi, dimana pada kolom opsi ini kita akan membuat tombol edit serta tombol hapus seperti pada saat kita membuat cerut pada data dusun dan maksudnya membuat cerut pada data dusun dan membuat cerut pada data desa. Langsung kita buat link edit. Tujuannya untuk form editnya nanti kita arahkan ke warga edit.php sambil mengirimkan data ID melalui URL. Sini kita tampilkan data ID warganya, data variable w warga ID. Oke, kita beri kelas btn warning karena kita akan membuat tombol edit ini berwarna kuning. Teksnya kita buat warna putih dan ukurannya kecil atau btn sm. Oke, kita kopikan untuk tombol hapus. Di sini akan diarahkan ke warga hapus.php dengan mengirimkan ID melalui URL-nya nanti. Oke, karena tombol hapusnya akan kita buat berwarna merah, ini kita ubah menjadi btn warning. Teksnya tidak perlu lagi kita tentukan menjadi warna putih, karena kalau btn warning otomatis sudah warna putih teksnya. Kita simpan lagi, kita lihat dulu hasilnya. Ups, sepertinya ada yang salah di sini. BTN warning, BTN danger. Save. Nah, oke, selesai. Tapi di sini masih ada kendala. Di sini seharusnya yang kita tampilkan nama desanya, dan di sini juga nama dusunnya. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan atau memanggil dari 2 buah tabel atau 3 buah tabel, yaitu tabel dusun, tabel desa, dan tabel warga, dengan menghubungkan masing-masing relasi dari sini. Caranya cukup mudah, teman-teman perhatikan. Select all from warga, koma, desa, koma, dusun. Karena kita akan mengambil data dari ketiga tabel ini, karena relasinya ada di ketiga tabel ini. Selanjutnya, where, lihat tabel warga. Di sini kolom warga desa ini menyimpan, sebentar. Ini kita buka dulu tabel desa. Nah, di sini pada kolom warga desa ini menyimpan ID desa yang dipilih. Nah, jadi akan kita buat relasi untuk kolom warga desa ini, kita hubungkan dengan ID desa. Begitu juga dengan warga dusun atau data dusun warga yang berhubungan dengan ID dusun. Jadi seperti ini cara penulisan query-nya. Where warga desa sama dengan desa underscore ID, and warga dusun sama dengan dusun ID. Nah, ini jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pilih semua dari tabel warga, tabel desa, tabel dusun, yang mana pada kolom warga desa sama dengan
atau yang datanya sama dengan yang ada di kolom desa ID, dan warga dusun atau data dusun yang ada pada tabel warga sama dengan atau yang sama datanya dengan yang ada di ID dusun. Oke. Jadi pada bagian warga desa ini bisa langsung kita tampilkan. Jadi pada bagian warga desa ini bisa langsung kita tampilkan nama kolom dari tabel desa, yaitu desa nama. Jadi akan menampilkan data nama desanya. Desa nama, begitu juga dengan dusun. Dusun nama. Oke, kita simpan. Coba kita reload. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini akan kita lebarkan lagi ukurannya karena sepertinya terlalu sempit. Ini kita ubah ukurannya menjadi, sepertinya belum kita tentukan ukurannya. Ini saja kita ubah menjadi container fluid agar ukurannya itu lebih lebar ke samping. Nah, seperti ini sudah agak manusiawi. Oke, selanjutnya kita buat fungsi untuk edit data dan menghapus data.